yang pernah meninggalkan hidup kita.
tubuh dan darah Tuhan, kami akan manunggal bersama dengan Kristus. Dan biarlah pagi hari ini hati kami dilimpahi dengan segala ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan untuk segala penguasa di udara yang akan mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami doa, kami banggakan di dalam nama Yesus. Dan kuasa Allah, Roh Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mempercepat langkah saudara-saudara seiman kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersukaria. Yesus bangkit. Yesus yang hidup, yang naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Amin. Haleluya.
segala yang terbaik kepada kami. Itu sebabnya segala pujian hormat yang terdalam yang keluar dari hati kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Karenanya nama-Mu diagungkan dan dimuliakan di dalam dan di seluruh hidup kami. Saatnya kami menikmati berita firman Allah, firman-Mu yang suci, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang mulia akan ditaburkan kepada kami sekalian yang ada di ruangan ini. Kami tahu ada sesuatu yang Tuhan akan buat dan kerjakan bagi kami, yang akan membuat kami semakin percaya, semakin mengasihi, semakin kuat di dalam menghadapi hari-hari yang terjadi hari ini. Kami minta pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Waktu ini adalah waktu Tuhan untuk beracara, dan laksanakanlah seluruh rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Kita sampai kepada hari yang ketiga hari ini di bulan Oktober. Tidak terasa waktu begitu cepat Bapak Ibu. Dengan bergulirnya kesulitan demi kesulitan yang kita alami, toh Tuhan juga hantar kepada kita sampai hari ini di dalam kebaikan dan kemurahan. Amin. Semua sehat Bapak Ibu Saudara. Semua karena Tuhan ya. Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Ada satu bagian yang akan kita bicarakan tentang hal mengikut Yesus. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 18, Bapak Ibu Saudara 19, dan seterusnya sampai kepada ayat 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh mereka bertolak ke seberang. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Puji Tuhan. Setiap orang itu dipanggil oleh Allah sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Tuhan tidak melihat seberapa besar, seberapa kecil yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Karena ukuran memandang dan melihat dari pihak Tuhan bukan seberapa yang dipercayakan kepada kita, tetapi seberapa besar kita bertanggung jawab terhadap kepercayaan dari Tuhan itu kepada kita. Hal ini tercatat dalam kisah bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang dipercaya 1, ada yang dipercaya 3, ada yang dipercaya 5. Semua kita masing-masing dipercayakan sesuatu kepada Tuhan. Lalu yang kecil
jangan berkata, karena saya dipercaya kecil, kita mengeluh. Kita tidak memaksimalkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lalu kita memandang kepada orang-orang yang dipercayakan talenta yang lebih besar, sehingga yang kecil yang dipercayakan kepada kita tidak dimaksimalkan, sehingga talenta itu menjadi hilang begitu saja dari hidupnya. Kalau bicara tentang kepercayaan, bukan berarti Tuhan itu tidak sanggup melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga harus memakai kita umatnya, sehingga kita dipanggilnya untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Kata dipercayakan itu bukan berarti Allah tidak mampu, karena manusia besar jumlahnya, yang percaya kepadanya jumlahnya besar. Mungkin Allah tidak bisa lagi melaksanakan karyanya. Tidak. Kepercayaan Allah kepada umatnya tidak terkait tentang kemahakuasaan Allah yang terganggu karena jumlah kapasitas orang yang percaya kepadanya. Tetapi kepercayaan ini adalah dalam rangka menghargai semua orang, menghargai semua ciptaannya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, diharapkan semua orang yang dipanggil, yang dipercayakan sesuatu kepadanya itu harus dilakukan dengan setia, harus melaksanakannya dengan tanggung jawab yang besar. Sebab Tuhan meskipun secara fisik tidak nampak, tidak menjadi pengawas bagi kita, tetapi Dia setiap hari memperhatikan karena Dia terlibat di dalam keseharian hidup kita. Ketika Dia mempercayakan sesuatu kepada kita, Allah tidak pernah memalingkan matanya dari apa yang dipercaya kepada umatnya itu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Allah memperhatikan umatnya itu untuk melihat sejauh mana kesetiaan dan tanggung jawabnya terhadap yang Tuhan percayakan itu. Kita masing-masing dipanggil Bapak Ibu Saudara. Tentu dalam panggilannya itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya sebuah maksud. Tentu maksud dan tujuan Tuhan adalah bagi pihak kita agar menjadi serupa dengan gambarannya, menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi bertumbuh semakin mengenal kasih karunia Allah. Tapi bagi Tuhan adalah untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan begitu bangga, Tuhan begitu memberikan apresiasi yang tinggi ketika umatnya bertanggung jawab di dalam kesetiaan menjaga panggilan itu. Seperti tergambar dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21 jelas terlihat pada pernyataan ayat itu. Ayat 21 berkata demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi Tuhan tidak mengapresiasi
kerjakan atau yang dihasilkan itu. Tetapi Tuhan mengapresiasi orang-orang yang setia terhadap panggilannya itu. Kemudian di dalam Lukas pasal 12, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 43 pun sama demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saya kira kita semua pernah menjadi tuan, ya. Bagi ibu menjadi tuan bagi anak-anak, suami menjadi tuan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita begitu rajin, begitu setia, ada kebanggaan tersendiri. Kalaupun gaji normal 3 juta, wah, saya ingat ini anak yang setia, anak yang rajin. Maka di balik gaji tetap itu akan disodorkan gaji yang lebih. Ini untuk ongkos dan seterusnya, sebagai sebuah bentuk apresiasi. Manusia saja senang melihat orang-orang setia melakukan tugasnya dengan setia. Orang senang. Bapa kita di sorga memberikan perumpamaan yang sama. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jangan kita melakukan tanggung jawab panggilan kita karena ada orang yang memperhatikan kita. Ada satu mata yaitu Tuhan yang tidak pernah terlelap. Kata pemazmur, penjaga Israel itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia selalu mengawasi anak-anaknya, bagaimana kehidupannya, setia atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, apresiasi yang sama pun akan diberikan kepada kita. Ada satu kepercayaan yang Tuhan buat bagi kita, dan kepercayaan itu bukan milik kita. Sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kalau itu dipercayakan, itu menandakan bukan milik dan kepunyaan kita, tetapi milik seseorang yang telah mempercayakan kita. Tentu sesuatu yang dipercayakan itu nilainya sangat berharga, nilainya sangat mulia, nilainya sangat tinggi. Allah mempercayakan panggilan ini kepada kita yang nilainya tidak berharga, lebih daripada nilai-nilai yang dinilaikan oleh manusia. Itu dipercayakan kepada kita. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Itu sebuah kepercayaan yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kepercayaan ini harus tetap kita pelihara dengan baik. Lakukan terus, jaga terus, pelihara terus dengan kesetiaan. Nah, di dalam contoh-contoh Matius pasal 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 ini, kita dapati beberapa tipe manusia tentang apa yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Di dalam ayat 19 dan ayat 20, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tidak biasanya ahli-ahli Taurat, orang-orang yang terpelajar itu mendedikasikan dirinya kepada Tuhan.
Sampai mungkin berkata di depan umum, Yesus, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Secara spontan, tanpa perhitungan, dia langsung katakan demikian. Satu sisi, Bapak Ibu Saudara, Allah menghargai spontanitas. Tanpa memandang, tanpa melihat. Tetapi ada satu sisi lagi di mana Tuhan juga menegur orang-orang yang demikian. Ahli-ahli Taurat yang disebut dalam ayat 19 ini, mereka adalah orang yang religius, orang-orang yang terpelajar. Secara akademik dia adalah menempati tempat-tempat tertinggi. Orang banyak menaruh pengharapan penyelesaian terhadap konflik-konflik teologi. Dia yang mengambil peran dan bagiannya. Sementara itu dia menawarkan dirinya untuk menjadi murid tetap Yesus. Tapi di dalam ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang ahli Taurat ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa pertimbangan banyak, tanpa banyak pertimbangan, dia langsung mendedikasikan dirinya dan berkata kepada Yesus sedemikian rupa. Tidak memperhitungkan resiko-resiko yang harus ditanggung kemudian hari. Dia melihat Yesus, dia berharap ketika dia menjadi murid tetap Kristus selama-lamanya, semuanya terkendali dengan aman. Semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan bebas dari hambatan. Semuanya akan dilepaskan dari segala kesulitan. Memang demikian kenyataannya. Tetapi kalau sekedar mengikut Tuhan supaya terbebas dari hambatan dan rintangan, ini bahaya. Karenanya Tuhan berkata dalam ayat 20, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Mesias, Yesus yang dimana ahli Taurat itu mendedikasikan dirinya untuk tetap melayani dan mengikutnya, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lihat saja Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dari masa kelahirannya sampai dia mati di atas kayu salib. Bukankah dunia menolaknya? Bukankah mata dunia memandang sebelah mata terhadap dia? Seandainya saja Yesus punya uang, seandainya saja Yusuf dan Maria memiliki harta benda dan kekayaan, Yesus tidak harus lahir di kandang domba, tidak harus menjadi terhina keberadaannya. Ini menggambarkan mengikut Yesus itu, walaupun memang ada jaminan penyertaan, tetapi tidak akan pernah bebas dari halangan dan rintangan. Itu sebenarnya yang ingin ditawarkan kepada ahli Taurat yang gegabah ini, yang begitu cepat respon, tetapi tidak memperhitungkan kemudian hal-hal yang menyertainya. Sesungguhnya menjadi murid yang sejati itu sangat sulit. Tindakan yang tergesa-gesa, tindakan yang membabi buta, itu bukan berarti seseorang beriman. Tidak.
Hari ini Bapak Ibu Saudara kan masih gencar ya tentang vaksinasi. Saya masih mendengar anak Tuhan berkata sampai hari ini, saya tidak akan divaksin karena saya percaya kepada Kristus. Mohon maaf, mungkin perlu dipertimbangkan kembali pernyataan itu. Justru kalau kita percaya kepada Tuhan, pemerintah itu adalah kepanjangan tangan dari Allah. Lakukan begitu. Jangan membabi buta, saya percaya kepada Tuhan. Kan pernah ada hamba Tuhan berkata, waktu kita ibadah, kan ada hadirat Tuhan di sini, dipeluk, disalam gitu. Tidak salah untuk menyatakan eksistensi dan keberadaan Tuhan untuk membangun keyakinan anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana ketika dia berpelukan itu, kemudian salah satunya terinfeksi virus itu? Nama Tuhan bukan ditinggikan, tetapi nama Tuhan dipermalukan. Ada resiko menjadi murid Kristus. Ada resiko yang harus ditanggung. Dipertimbangkan semuanya. Jangan membabi buta, jangan tergesa-gesa. Biasanya membabi buta dan tergesa-gesa itu adalah motivasinya pasti salah. Dia digerakkan oleh motivasi yang kurang berkenan, kurang benar. Kalau ahli Taurat, dia mungkin berkata jauh dari dalam hatinya tanpa dia ketahui, ikut Tuhan pasti semua beres. Ketika lapar, Tuhan mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika sakit, Tuhan sembuhkan. Mati pun saya pasti akan dibangkitkan dari kematian. Apalagi persoalan krusial manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Itu pemandangan ahli Taurat. Tapi ini merupakan sebuah kesalahan. Lalu yang kedua, dalam ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ada orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, meminta Yesus untuk mengikuti kehendaknya. Karena apa? Baru saja mendengar tentang kematian orang tuanya. Dia memohon penundaan, Tuhan, izinkan saya menengok orang tua saya yang meninggal. Berharap alasan ini dimaklumi oleh Tuhan Yesus. Memang kebudayaan Yahudi mewajibkan seorang anak itu memelihara orang tuanya sampai dia mati. Dia harus merawat, dia harus mengasuh sedemikian rupa. Tetapi dalam hal ini, dalam prinsip penundaan, seolah-olah mengharapkan Tuhan mengizinkan apa yang menjadi keinginannya ini. Ada satu problem yang besar, yaitu tentang kesetiaan dan keraguan. Memang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang bersifat tatanan kehidupan sosial yang kita anggap sebagai kebenaran itu, yang tidak bisa diubah itu. Sebab kalau kita melanggarnya, orang akan mencibirkan mulut terhadap kita. Kita pandang itu sebagai sesuatu yang istimewa. Tetapi bagi Tuhan itu merupakan unsur penundaan. Dan di dalamnya ada keraguan-raguan tentang mengikut Yesus. Ini merupakan sebuah kelemahan, titik celah dari sebuah kesetiaan.
Bukankah Tuhan juga pernah berkata kalau membaca harus tetap melihat ke depan? Jangan tengok kanan kiri ke belakang. Saya pernah memberikan perumpamaan, kalau Bapak Ibu Saudara mengendarai motor atau mobil, Anda lebih banyak nengok noleh ke belakang. Tentu kalau Bapak Ibu Saudara ambil SIM saja, gagal. Kalau terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk menoleh ke belakang, kapan kita dapat maju dengan baik? Kapan kita memperoleh hasil dengan baik? Jangan bangga dengan apa yang di belakang kita, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalamnya ada unsur keraguan dan Tuhan melihat ada kelemahan kesetiaan dalam hal itu. Seorang murid yang lain berkata kepada Yesus, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Tuhan itu begini, kalau mau mengikut aku, ya ikut saja, ayo. Jangan toleh kanan kiri, lihat ke depan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi orang lain lebih daripadaku, sesungguhnya engkau bukan muridku. Kalau seseorang tidak dapat meninggalkan ayahnya dan ibunya dan mengasihi keluarganya lebih daripada Tuhan, makanya dalam peristiwa itu ikatan kekeluargaan itu menjadi salah satu penghalang untuk mengikut Kristus. Ini dalam konsep panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Penundaan menurut kita itu baik, Bapak Ibu, untuk sementara waktu. Saya ingat permulaan wabah corona ini, kita menunda kegiatan ibadah itu tidak tatap muka berapa lama ya? 3 bulan. 3 bulan. Dan kita alihkan via online. Tadi pagi saya tanya, tolong perhatikan yang ikut di Instagram itu berapa orang. Minggu kemarin 1. Ini 2 orang kan. Nanti suaminya tanya, nih bikinin kopi, bikin dulu ke dapur. Nih tolong bikinin Indomie, tanya, Mami Indomie. Ke belakang bikin Indomie. Mami perut sakit, nganterin ke WC. Ada tamu tok-tok, permisi, paket gitu. Masuk lagi ambil paket, tarik uangnya di kamar lagi, balik lagi bayar. Setelah itu tetangga bilang, Bu, kemarin ada cerita apa sih belakang? Belum nanti ada tamu yang lain, rumpi, makan, minum kopi, habis 1 jam. Tidak maksimal ibadah via online. Kita sering mengadakan penundaan secara tidak sengaja. Dan mungkin kita berkata itu baik. Tapi dalam peristiwa mengikut Tuhan di dalam panggilannya, penundaan itu sesuatu yang membahayakan. Contoh kasus, kita mau ibadah, itu kan tergantung keputusan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, itu adalah keputusan Anda untuk datang beribadah. Bisa kan, aduh badan rasanya capek, nyalain AC lagi, tidur lagi, tambah 1 jam, 12 sampai jam 10. Bisa saja. Semua adalah tergantung keputusan kita. Penundaan itu hanya
saudara mengeluarkan tenaga. Kita perlu lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau bisa penundaan itu batalkan dalam nama Yesus. Setiap pagi kami berdoa dengan keluarga, Tuhan, sekiranya ada jemaat Tuhan yang mengambil keputusan untuk tidak beribadah, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Sebab tanpa ikatan persekutuan dengan Tuhan, sama saja kita sedang memotong diri kita sendiri. Kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Tokoh yang paling fenomenal tentang hal ini adalah kisah Naaman. Ketika seorang wanita budak berkata kepadanya, Tuhan, mandi di sungai Yordan, celupkan dirimu selama 7 kali, nanti kustamu akan sembuh. Naaman berkata apa? Di daerahku banyak sungai yang lebih baik daripada di sungai Yordan. Kenapa engkau tidak suruh aku ke sungai tempatku yang lebih baik, air yang mungkin jernih, tidak terkontaminasi? Sungai Yordan jelek, tidak bagus. Dia mengadakan penundaan. Hamba itu datang lagi. Masakan Tuhan, kalau Tuhan saya memberikan perintah yang lebih berat, bukankah Tuhan akan melakukannya? Kenapa hanya perintah ringan itu Tuhan tidak lakukan? Dari penundaan itu dia mengambil sikap untuk tunduk dan taat. Dalam catatan ini pun penundaan itu merupakan problem. Penundaan itu merupakan masalah. Tuhan berkata kepada Yudas, apa yang akan kau lakukan? Lakukan sekarang. Penundaan akan membuat kita mundur, jauh dari prinsip kemajuan. Meskipun menurut kenyataannya itu benar, itu aturan yang dipegang oleh masyarakat umum, itu benar adanya. Tidak ada orang yang menyalahkan kalau kita menunda. Tapi prinsip Tuhan itu masuk dalam kategori keraguan. Ada kelemahan kesetiaan di situ. Kesetiaan kan tidak setia, kan terlihat dari penundaan, menunda. Sekarang nanti lagilah, kan gereja GPIA Permata itu tidak pernah pindah. GPIA Permata yang posisinya tetap di sini sampai kapanpun ya tetap di sini, tidak akan pindah. Ibadahnya minggu depan aja lah. Minggu depan lagi juga terbesit lagi, gereja itu tidak pindah, tetap di situ. Minggu depan aja lagi ya. Udah 2 minggu. Minggu besok lagi mau ibadah, nanti lagi terus begitu. Penundaan ini adalah hambatan yang laten bagi kita, yang kalau kita tidak cepat atasi akan menghancurkan tatanan hidup kita di hadapan Tuhan. Karenanya di dalam ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apabila seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita harus meninggalkan apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Kadang-kadang kita harus berhenti sejenak untuk tidak melakukan apa-apa. Fokus kita hanya kepada Tuhan saja.
Jawaban Tuhan sederhana, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Orang-orang yang mati secara rohani mampu mengurus orang-orang yang mati secara lahiriah. Jadi hari ini prinsip daripada panggilan untuk mengikut Kristus bukan seberapa besar yang dipercayakan kepada kita, tetapi adalah bagaimana tanggung jawab kita, kesetiaan kita, bagaimana kita mendedikasikan diri di dalam panggilan Tuhan itu. Itu yang Tuhan lihat. Jangan iri kepada orang yang dipercayakan perkara besar, karena Tuhan tidak menilai memandang besar dan kecil. Lalu jangan tanya kenapa Tuhan percayakan 1, tapi kenapa Tuhan percayakan 5. Itu jawabannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak membedakan angka-angka itu. Kamu besar, kamu kecil, ya, kamu di sini, kamu di sini, tidak. Tapi itu adalah sama-sama kepercayaan yang datang dari Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita junjung tinggi kesetiaan itu. Tuhan Yesus, Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah contoh kesetiaan kita. Itu adalah figur kesetiaan yang harus menjadi patokan bagi kita untuk melangkah bergerak menjadi setia. Dia tidak memperhitungkan apa yang ada di depannya, tapi jalan salib itu merupakan satu-satunya, dan dia setia terhadap panggilannya itu. Hari ini saya berharap seperti Matius 25 ayat 21, sabaslah hambaku, hai yang setia dan baik. Lukas 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya tetap melakukan pekerjaannya ketika tuannya itu datang. Ada sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya, bagi kita sekalian, bagi Tuhan, ketika kita tetap setia di dalam panggilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sekalian, mari berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita dengan baik, agar kita pun menikmati kasih kesetiaan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Salibnya salib yang teramat mulia. Mari kita hampiri Tuhan pagi hari ini dengan satu kerinduan yang besar untuk merespon setiap panggilan Tuhan atas hidup kita. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah terhadap hal-hal yang terjadi di depan kita. Tapi pandanglah Tuhan yang terlebih dahulu menjadi standar bagi kesetiaan hidup kita. Salibnya teramat mulia. Oh
Dan salib itulah menandakan bagaimana dia setia. Dia setia kepada kita yang suka memberontak. Dia setia kepada kita yang sering berbuat salah, yang sering melakukan penundaan, yang acap kali tidak setia kepada Tuhan. Walaupun demikian dia tetap setia, dan dia membuktikan dirinya berdiri ada di atas kayu salib. Dengan gagah berani dia ada di atas sana, menunjukkan betapa dia telah mengambil bagian sesuai dengan rencana Bapaknya. Hari ini biarlah salib Kristus itu menjadi penanda kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Salibnya, salibnya, pagi hari ini kami hampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Seraya kami mengkonfirmasikan hidup kami kepada kebenaran firman-Mu tentang ketaatan dan kesetiaan kami di dalam panggilan-Mu. Hari ini kami melihat karya salib-Mu selalu dinyatakan bagi kami. Karenanya biarlah kami juga mendapatkan teladan, mendapatkan contoh dari apa yang telah Engkau perbuat sampai Engkau ada di atas kayu salib yang adalah setia adanya. Itu sebabnya ketika sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, makan dan minum darah dan tubuh Tuhan, kiranya itu tetap ada di dalam hidup kami. Kami semakin mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, bahwa dosa kami disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Pelayan-pelayan perjamuan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan berkati mereka, menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dan setiap tangan yang mengambil dengan iman dan percaya, bubuhi berkat di atasnya, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Berkati perjamuan kudus pagi hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk jemaat Tuhan. Salibnya, salibnya selamanya.
Dan angkatlah tangan kananmu sambil memegang roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan dan tubuh dari Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang kembali memurnikan, memulihkan setiap motif hidup kita, sehingga kita akan tetap menjadi setia, sebagaimana salib adalah lambang kesetiaan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang mulia, yang tidak bercacat celah itulah yang dialirkan di dalam tubuh kita sebagai pengampunan dosa. Karenanya mari kita terus mengingat, terus berjalan, terus hidup sesuai dengan rencananya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Besar kasih setiamu, besar kasih setiamu bagi kami. Besar kasih setiamu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kesetiaan-Mu bagi kami.
kami yang sakit, dengan iman kami memberanikan diri dan berkata, saya sudah sembuh oleh bilur Yesus. Kami yang lemah, kami berkata, aku kuat karena Tuhan ada di dalam hidup kami dan firman-Nya. Aku yang sedang mengalami masalah dan kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kami dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terpuruk, yang terjatuh jauh terlalu dalam. Tetapi Engkau sanggup mengangkat dan membawa kami naik lebih tinggi. Karenanya pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Kau hiburkan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah kami. Biarlah kami tetap setia, menghargai, menghormati panggilan kami, menghormati kasih karunia Allah yang ditetapkan bagi kami, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Meskipun kesulitan, meskipun kesukaran harus kami alami, tetapi penyertaan Tuhan yang memampukan kami terus berdiri sampai hari ini. Berkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita merasakan kasih kuasa Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Baik, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Di bawah yang kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan. Kami percaya itu dapat menolong dengan pekerjaan Tuhan. Baik setiap persembahan ucapan syukur kami, baik ucapan persembahan persepuluhan kami, biarlah itu menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuktikan ketaatan dan kesetiaan kami. Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, bahkan Tuhan memberkati kesehatan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
selamat kepada keluarga Bapak Rocky Warai, di mana hari 2-3 hari yang lalu telah melahirkan anak yang kedua, seorang wanita, seorang putri, dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan tubuh ya. Jangan terlena karena wabah corona rupanya masih muncul lagi. Kemarin di belakang kami yang di sini ada tim tracer, mereka menyambangi satu rumah. Jangan anggap sepele, dan mereka sudah divaksin tapi masih bisa terkena. Ya. Maksud saya, mari tetap jaga kondisi tubuh kita di dalam kita bergaul, di dalam kita bersosialisasi dengan sesama kita, supaya Tuhan tetap menjadi pelindung dan menjaga kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang sekali lagi kita berdiri, mari kita akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah menyertai dan memimpin jalannya ibadah kami dari awal sehingga selesai ini. Mohon berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau hadir kepada pribadi-pribadi mereka masing-masing. Apa yang menjadi keterbebanan bagi hidup mereka, Engkau yang terus berkarya dan bekerja bagi mereka sekalian. Tuhan melawat, memimpin, Tuhan memberkati mereka semua. Baik perencanaan, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, Tuhanlah yang memberkati. Dan rangkaian ibadah ini Tuhan kami telah selesai, tetapi biarlah Engkau belum pernah selesai sampai hari ini dan terus akan bekerja bagi kami. Persembahan-persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan kiranya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Baik persembahan kasih, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, bukan seberapa banyak dan bukan seberapa kecilnya, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kami, kesungguhan hati kami, maka Engkau yang memberkati kami sekalian. Karenanya ketika kami pulang dari tempat ini, penyertaan pembelaan Tuhan bersama-sama menyertai kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Jaga lindungi bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala perpecahan. Engkau bangun persatuan di antara kami. Kami melihat kasih kuasa Kristus bekerja bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati dan percaya bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.